Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu di masalah subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kita subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rukib Jamari MA. Kepada Ustaz kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita puja dan kita puji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh umat manusia, dan telah menciptakan waktu subuh bagi kita untuk menuntut ilmu dan mencari rezeki di permukaan bumi. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 6 menyatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san ayat 2 ayat 3. Ayat lompat ke ayat 6 karena ayatnya panjang. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Shadaqallahul azim. Pada ujung ayat dari 6 ayat itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ya Muhammad, boleh jadi kamu akan melakukan bunuh diri. Masya Allah. Rupanya ada ayat tentang bunuh diri di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi kamu akan bunuh diri kamu sendiri. Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, kenapa ayat ini turun? Karena biasanya pemimpin-pemimpin Romawi, kalau dia sudah terkepung oleh musuh, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan diri. Itu musuh memberikan kesempatan kepada dia untuk bunuh diri dengan pedangnya. Daripada dibunuh oleh musuh, lebih baik katanya diberikan kesempatan untuk bunuh diri. Nah, itu dilakukan juga oleh tentara Amerika kepada Saddam Hussein ketika dia keluar dari persembunyian, dari bunkernya, lengkap dengan pistolnya, tetapi tentara Amerika sudah berkeliling untuk membunuhnya. Dia beri waktu beberapa menit kepada Saddam Hussein untuk bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara Amerika. Tapi
Saddam Hussein tidak melakukannya. Tidak ada dalam ajaran Islam dibolehkan bunuh diri, sekalipun kita terjepit menderita. Nah, kemudian di Arab Saudi baru-baru ini diseminarkan kisah orang bunuh diri akibat penyakit. Namanya dalam ilmu kedokteran euthanasia. Euthanasia ini dia kena kanker, iya, kena sakit sifilis, iya, kena sakit AIDS, iya, semuanya numpuk pada dirinya. Menurut analisis kedokteran, berbagai-bagai dokter yang ahli saraf, ahli penyakit tentang kanker, bakteri, tak memungkinkan lagi orang ini bisa tertolongkan, tak bisa diselamatkan. Jadi dia minta suntik mati. Itu dalam bahasa Arabnya hubbul maut, lebih suka dia mati lagi. Nah, bagaimana dalam Islam itu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena sakit itu mengurangi dosa. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, dia sakit itu mengurangi dosa. Saya 2 minggu yang lalu 5 hari masuk rumah sakit, sakit rupanya dunia ini baru nampak berputar. Kalau kita itu normal, tak nampak putaran dunia. Lalu saya duduk di pinggir jalan langsung muntah. Dunia ini berputar makin kencang. Saya tutup mata saya. Ya Allah, aku tak sanggup melihat dunia ini lagi begitu buat putarannya. Ada seorang yang membantu di depan kolam renang Aulia, lalu dibawa ke UGD awal terus. Kata dokter, periksa, oh darahnya naik tinggi ya. Sudah tiap boleh tinggi itu kolesterol, kurang istirahat katanya. Nah, dunia berputar. Jadi manusia kalau sakit selalu kita berzikir kepada Allah, itu mengurangi dosa, insyaallah. Jangan melakukan bunuh diri pula. Penyakit itu pasti ada pada setiap orang. Itu ujian dari Allah. Mulanya di tempat kita ini Pak Nurman itu ya sakit. Sudah itu Pak saya sudah tempat saya narasi betul-betul itulah 60 ke atas semuanya. Bapak Ibu mungkin ada juga yang sakit, cuma nggak diberitakan. Seluruh manusia ada sakit. Nah, itu sakit mengurangi dosa. Nah, tapi kajian kita pada hari ini tentang orang sakit yang minta dimatikan. Ada seorang mahasiswa UI jurusan ekonomi S2 keturunan Cina, tapi lahirnya di Nusa Tenggara Timur. Namanya Ignatius Rian Tumiwa. Rating dia dapat juara 10 besar dari tamat UI, ya, Fakultas Ekonomi UI. Jadi Rian ini mengirim surat ke MK izin untuk disuntik mati. Nah, tapi lain lagi, bukan masalah sakit, masalah menganggur. Jadi sudah 3 tahun 4 tahun dia tamat S2, melamar ke bank, melamar ke hotel, melamar ke banyak tempat, dia tak diterima. Dibuka pula usaha sendiri untuk mandiri, bangkrut. Banyak persaingan tidak sehat, mulai dari kelas kaki 5, kelas pedagang, kelas pengusaha, termasuk kelas pengambil kebijakan. Banyak yang tak sehat. Karena itu tumbang dari segi dia mengandalkan ijazahnya, tumbang dari dia segi mandiri, dan tumbang juga dalam keadaan lingkungan masyarakatnya yang sudah bosan membantu dia. Jadi kemana lagi aku akan pergi? Mengirim surat kepada MK, mohon pasal 44 KUHP
yang akan menghukum orang siapa membantu orang bunuh diri. Kalau begitu pasal 45 KUHP itu mohon di exception, dikecualikan, kecuali orang yang minta bunuh diri akibat penyakit tak bisa diselamatkan lagi. Nah, jadi yang boleh diterapkan banyak negara sekarang di dunia. Yang terbaru adalah Australia dan Singapura. Australia membolehkan. Jadi kalau ada orang sakit kanker kombinasi dengan komplikasi penyakit lain, menurut ahli kedokteran 3 dokter saja. Kalau di Australia 3 dokter saja mengatakan ini tak mungkin dia ditolong lagi dan dia sangat menderita karena penyakit ini. Nah, karena itu dia dibolehkan bunuh